Ngabuburit bareng Faye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video aku yang pertama ini aku mau nemenin kalian untuk ngabuburit tunggu waktu berbuka puasa sambil sharing ilmu-ilmu atau pengetahuan yang aku punya yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua dan insya Allah menambah wawasan kalian. Sebelum masuk ke inti video, kenalin aku Feiza Karima Permatasari. Sebenarnya aku punya banyak panggilan, tapi kalian bisa panggil aku Fei atau Karima atau Fei. Tahun 2021 yang lalu, aku baru aja lulus dari salah satu boarding school di Jonggol, Jawa Barat. Nah, Jonggol ini benar nama tempat ya teman-teman, bukan hanya di sinetron. Di sana aku menimba ilmu lebih dari cukup dan hampir semua ilmunya itu aku catat dengan rapih di buku catatan. Nah, rasanya sayang banget kalau misalkan catatan itu sekarang cuma jadi catatan yang menua di rak buku atau di lemari buku. Makanya Ramadan ini insya Allah aku akan sharing ke kalian apa aja sih ilmu atau kisah-kisah yang aku pelajari selama di pondok, ditambah materi-materi yang aku baca dari beberapa referensi. Oke, sesuai judul dari video ini, langsung aja kita bahas hal-hal yang menarik dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari lumpur kering, jadi bukan tanah yang sehari-hari kita lihat ya. Lalu Nabi Adam ditempatkan di surga, yang mana surganya berbeda dengan surga yang nantinya akan ditempati oleh umat muslim. Pada saat itu juga Allah memberi sebutan kepada Nabi Adam yang disebut muslim alias orang yang berserah diri. Banyak orang yang mengira bahwa agama Islam itu lahir pada saat zaman Nabi Muhammad, padahal nyatanya enggak. Agama Islam itu telah ada pada saat Nabi Adam diciptakan. Next, yang kedua, pembangkangan setan terhadap Allah. Nah, pasti kalian tahu lah ya kisah yang pasaran banget yang udah beredar di mana-mana bahwa ada tragedi di mana iblis atau raja setan ini gak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan teman-teman tahu lah ya alasannya karena setan ini atau raja setan ini sombong banget. Tapi teman-teman tahu nggak sih sombongnya itu karena apa sih? Karena dia merasa apa sih? Alasan yang pertama, setan itu ngerasa dirinya lebih baik karena setan lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam. Jadi kayak senior junior lah ya. Dan alasan lainnya karena setan diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari lumpur kering. Oke lah, si raja setan ini, si iblis ini gak mau sujud kepada Nabi Adam. Langsung Allah hukum dengan cara diusir dari surga dan dijamin masuk neraka. Tapi setan itu nggak sampai situ aja pembangkangannya. Setan itu masih berani meminta penangguhan kepada Allah untuk bisa hidup sampai hari kiamat. Dan penangguhan itu sih disetujui sama Allah. Setelah disetujui penangguhannya, setan juga langsung bertekad bahwa ia akan memalingkan Nabi Adam dan semua keturunannya dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang ketiga adalah penciptaan Hawa. Jadi proses penciptaan Hawa itu ada dua pendapat. Yang pertama itu ada pendapat bahwa Hawa sudah diciptakan sebelum Nabi Adam ditempatkan di surga. Dan pendapat yang lain itu ada yang mengatakan bahwa Hawa itu baru diciptakan setelah Nabi Adam ditempatkan di surga. Nah, coba kita bahas yang pendapat yang kedua ini. Jadi alasan mengapa Hawa itu diciptakan karena Nabi Adam itu merasa kesepian melihat hewan-hewan itu berpasang-pasangan. Nah, Nabi Adam itu merasa nggak punya pasangan, nggak punya teman cerita. Akhirnya Nabi Adam minta kepada Allah untuk diberikan pasangan lah untuknya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri paling bawah Nabi Adam dan diciptakan pada saat Nabi Adam tertidur. Nah, kenapa nih kok pas Nabi Adam tertidur? Karena Allah itu nggak mau Nabi Adam ngerasa kesakitan pas tulang rusuk paling bawah sebelah kirinya itu diambil untuk menciptakan Hawa. Oke, jadi singkat cerita Nabi Adam sama Hawa itu akhirnya berpasangan di surganya Allah. Lalu hal menarik yang keempat adalah nama buah terlarang. Pasti teman-teman lebih sering dengar kalau nama buah terlarang itu adalah buah khuldi. Khuldi artinya keabadian adalah nama yang diciptakan oleh setan untuk menipu Nabi Adam dan Hawa.
Jadi sebenarnya itu buahnya itu nggak ada namanya. Allah kasih nama pohonnya aja pohon terlarang. Jadi buahnya ya buah terlarang, bukan buah khuldi. Jadi setan itu nipu Nabi Adam. Setan itu bilangnya, nih makan buah khuldi ini. Kalau kamu makan, ini nanti kamu jadi abadi. Kamu jadi kayak malaikat, bisa hidup selama-lamanya gitu. Padahal kenyataannya kan enggak, ya kan? Hal menarik yang kelima alias hal terakhir nih yang bakal kita bahas hari ini adalah kejadian Nabi Adam turun ke bumi. Teman-teman pasti tahu kisah di mana Nabi Adam dan Hawa makan buah terlarang tersebut. Tapi setelah itu apa sih yang terjadi? Sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran, ketika mereka telah memakan buah terlarang tersebut, akhirnya terbukalah aurat mereka. Lalu Nabi Adam dan Hawa itu langsung ngambil daun-daun surga untuk menutupi aurat-aurat mereka. Setelah Allah menegur mereka, akhirnya mereka bertaubat dengan memanjatkan doa yang bunyinya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatnya tetap diterima oleh Allah, tapi mereka tetap disuruh turun ke bumi. Bumi sendiri sebenarnya udah diciptakan jauh-jauh hari sebelum Nabi Adam diciptakan. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 30, Allah memang sengaja menempatkan Nabi Adam di bumi sebagai penerus atau khalifah. Kalian kepikiran gak sih kenapa Nabi Adam disebut penerus? Padahal bukannya Nabi Adam itu manusia pertama. Atau mungkin ada kehidupan sebelum Nabi Adam diciptakan? Ditambah lagi, lanjutan dari ayat tersebut adalah perkataan malaikat yang bertanya kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Kok malaikat bisa tahu ya kalau manusia itu akan menjadi makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di bumi ini? So, buat kalian yang ingin berpendapat atau bahkan tahu jawabannya, boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Oke, karena kita udah selesai bahas 5 hal menarik dari kisah Nabi Adam alaihissalam hari ini, mungkin segini dulu ya videonya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya, insya Allah. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.